Kembali lagi bersama saya Ayeka. Di sini kita akan membahas soal terkait dengan listrik statis, khususnya pada gaya kolom atau gaya listrik. Nah, ada sebuah soal, 3 buah benda A, B, dan C masing-masing bermuatan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat min 8 ini. Kemudian yang kedua 6 kali 10 min 8 negatif, dan 2 kali 10 min 8 positif. Nah, jadi ini positif, negatif, positif. Nah, yang terletak dalam satu garis lurus jika jarak AB 3 cm dan BC 6 cm, itu akan besar gaya kolom yang dialami oleh muatan listrik. Muatan di titik B maksudnya. Kalau garis lurus di sini letaknya A, B, dan C, berarti ini anggap kita muatan A. Kalau ini kita anggap muatan B, kalau ini kita anggap muatan C. Nah, kita A kita ketahui ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, di dalam hukum kolom, gaya kolom, muatan ini angka positif dan negatif ini menunjukkan jenis muatannya, apakah elektron atau proton, apakah positif atau negatif. Nah, jadi di sini kalau ini bernilai positif, artinya otomatis ini nanti muatannya positif. Kalau ini negatif, otomatis ini negatif. Kalau ini positif, ini positif. Begitu. Nah, kenapa kita memerlukan positif dan negatif? Mengetahui hal tersebut supaya kita bisa membuat garis vektornya, di mana nantinya sebuah garis vektor ini nantinya akan bermanfaat untuk menentukan persamaannya. Nah, kita ketahui bahwa yang sejenis itu tolak menolak, berlawanan jenis itu tarik menarik. Nah, jadi kita lihat dulu, analisis dulu yang bagian A. Nah, di sini ada 3 muatan, berarti A ini ada kemungkinan untuk B dan ada kemungkinan untuk C. Kita analisis dulu A dengan B dulu. A dengan B ini tolak menolak karena ini tarik menarik karena ini berlawanan jenis. Artinya A dengan B ini saling tarik menarik. Artinya A itu akan menuju ke B. Ini ada garis vektor untuk F A B. Kemudian A dengan C ini sama-sama positif, sejenis, artinya dia tolak menolak. Artinya gaya untuk A ke C ini berlawanan. Nah, ini F A terhadap C. Kemudian kita lanjut, kita analisis bagian B-nya. B ke A ini karena berlawanan jenis, artinya dia tarik menarik. Nah, garisnya B menuju ke A. Ini F B terhadap A. Kemudian B dengan C ini juga tidak sejenis, artinya dia tarik menarik, artinya B itu dapat menuju ke C. F B C. Nah, kemudian untuk B ke C, ini ke C lagi. C ke A, C ke A ini positif, sama-sama positif, artinya dia berlawanan arah. Dia tidak mungkin akan menuju ke A karena dia tolak menolak sejenis. Artinya C ini akan menjauhi A. Ini adalah gaya C terhadap A. C terhadap A dia akan menjauhi karena tolak menolak. Sedangkan C ke B ini tarik menarik karena berlawanan jenis. Artinya C ini akan menuju ke B. Ini FC terhadap B. Nah, kalau sudah kita menentukan garis vektornya, maka kita bisa lanjut. Di pertanyaannya, ini tentukan besar gaya kolom yang dialami oleh muatan di titik B. Artinya fokusnya di sini. Nah, fokusnya kita di sini. Berapa FB-nya? Ini kita fokusnya. Nah, kalau gitu, kita langsung saja bahwa kalau di FB, gaya di FB ini, muatan B ini ada 2. Ada gaya FB terhadap A, gaya B terhadap C. Nah, kita sepakati bahwa kalau ke kanan itu
nilainya positif, kalau ke kiri itu nilainya negatif. Artinya FBC yang positif akan dikurang FBA karena arahnya ke kiri, negatif. Nah, kalau begitu tinggal kita langsung masukkan saja untuk nilainya. Nah, kita fokus ke FBC terlebih dahulu. FBC ini. Nah, kita ketahui bahwa FBC ini kita lihat di sini. Saya buat dua bagian. Nah, untuk mencari FBC, gaya kolom pada B terhadap C itu kita ketahui bahwa konstanta kali Q-nya si B, muatannya si B dengan Q-nya si C per jarak antara B ke C, RBC kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa K itu 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan QB, muatan B yang ini ya. Nah, ini A, ini B, ini C. B ini 6 kali 10 min 8, sedangkan C ini 2 kali 10 min 8 per jarak B terhadap C. BC. Nah, antara B dengan C ini kan jaraknya 6 cm atau 6 dikali 10 min 2 meter. Nah, harus diubah ke meter, ini wajib itu. Nah, artinya di sini kita substitusikan 6 kali 10 min 2 kuadrat, jangan lupa. Kemudian maka akan menghasilkan ini 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 min 8, 2 kali 10 min 8 per 6 pangkat 2 itu 36, 10 min 2 pangkat 2 kalau kuadrat pangkatnya dikali, artinya min 2 kali 2 itu min 4. Nah, di sini apakah bisa kita coret-coret? Nah, tentunya bisa. Ini bagi 9 dapat 1, 36 bagi 9 dapat 4. Apakah ada bisa lagi? Ini bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Apakah bisa lagi? Ini 2 dengan 6 bisa. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 3. Artinya tersisa 1 kali 3, 3 kali 1, 3 bagi 1. Artinya sisanya 3. Kemudian dikali. Nah, bilangan ordonya ini 10 pangkat berapa? Nah, 10 pangkat 9 dikali 10 min 8 itu tersisa 10 min 1. Karena kali pangkatnya dijumlahkan, 9 ditambah negatif 8, min 1. Min 1 dengan ini ditambah min 8, artinya min 9. Jadi min 9. Sedangkan ini di bawah, artinya kalau bagi, ini dikurang pangkatnya. Dikurang dengan min 4. Nah, ini artinya 9, negatif 9 min kali min positif 4. Negatif 9 ditambah 4 itu negatif 5. Nah, begitu. Berarti artinya FBC ini 3 kali 10 negatif 5. Sedangkan kita cari FBA. Nah, FBA. Untuk FBA ini kita hapus dulu yang ini. Nah, FBA kita di sini. Semoga cukup ya. Nah, kita cari FBA di sini. FBA artinya K dikali Q-nya si B dikali Q-nya si A per RBA kuadrat. Nah, K-nya kita tahu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya si B ini, ingat ya, tanda negatif ini untuk menunjukkan muatan. Jadi di dalam persamaan itu tidak perlu kita masukkan negatif seperti dengan ini. Jadi kalau di gaya kolom, ingat, artinya negatif ini tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. Ini hanya untuk menentukan arah vektornya saja. Nah, itu perlu kalian ingat. Jadi langsung saja kita tulis 6 kali 10 min 8 tanpa negatif.
Kemudian QA ini 3 kali 10 min 8. Oh, kelihatan nggak? 3, hapus dulu. Tiga kali 10 min 8. Nah, ini. Kemudian per RBA nya B ke A atau A ke B ini jaraknya 3 cm atau 3 kali 10 min 2 meter. Nah, ini 3 kali 10 min 2 pangkat 2. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis ulang saja. Ini pangkat 9. 6 kali 10 min 8, 3 kali 10 min 8 per ini kuadrat, 3 kuadrat itu 9, 10 min 2 kuadrat itu 10 min 4. Apa bisa kita coret? Ini bisa 9 dengan 9 habis 1 sisa 1. Kemudian tersisa 6 kali 3. 6 kali 3 itu 18 dikali 10-nya. Ini 9 ditambah min 8 jadi sisa 1. 1 ditambah min 8 artinya min 7. Min 7 dikurang negatif 4. Min 7 tambah 4 artinya 3. Nah, ini kok beda ya? Kita koreksi dulu. 9 ditambah min 8 sisa 1 ditambah min 8 sisa min 7. Min 7 dikurang min 4. Min 7 ditambah 4 berarti min 3. Berarti ini min 3 juga. Nah, jadi ini kita revisi, tadi salah perhitungan. Min 3 kalau ini 18 kali 10 min 3. Ini lupa minnya. Nah, langsung saja. Karena ini sama 10 min 3 10 min 3, artinya menurut aturan matematika ini langsung bisa kita kurangkan. Kita hitung. Artinya 3 kurang 18 itu menghasilkan negatif 15 dikali 10 min 3. 10 min 3 ini tidak perlu kita kurangkan karena ini aturannya koefisiennya. Nah, kalau sudah, hasilnya seperti ini. Kalau negatif itu menunjukkan, kalau ini negatif, ini menunjukkan arahnya, arah gayanya ke kiri. Ke kiri. Artinya nilai gayanya, nilai gaya pada B, konklusinya gaya kolom pada B bernilai 15 kali 10 min 3 kolom begitu. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.